satu saja. Ini yang hadir berapa? Yang hadir berapa Pak Tony? 39. Berarti ada 3 sekitar, berarti yang tidak masuk berapa Pak Tony itu? Sekitar 18-an ya? 20. 20-an. Ya. Oke, tidak tahu Pak, informasinya. Oke, baik Pak Tony, saya akan membenahi tadi tugasnya ada yang tidak tepat, saya benahi dulu. Untuk selanjutnya silakan Pak Tony gunakan waktu sepenuhnya untuk IPA atau kePL-an. Ya. Begitu. Oke, terima kasih Pak Yono. Ini Pak Ton lihat di layar sudah ada yang mulai menguap, angop, ngantuk ya. Jadi ditahan dulu ngantuknya. Masih 1 jam, nanti masih dengan Pak Tony, mungkin juga nanti masih disambung lagi dengan Pak Yono. Oke, hari ini Pak Tony mau menyampaikan 2 mapel, tapi untuk yang lebih banyak adalah yang IPA. Untuk yang Kepangudluhur Pak Tony sampaikan, Kepangudluhuran hari ini ada tugas di Teams. Anak-anak bisa melihat nanti di Teams ada tugas keterampilan, yaitu membuat cerita, bukan cerita sih, tapi lebih menuliskan poin-poin tentang kebiasaan baik. Ya. Ada posternya juga, coba Pak Tony share screen-nya. Share screen. Oke, sudah muncul di layar ada poster. Nah, mungkin sudah pernah di-share juga oleh Bapak Ibu Guru Wali kelas di kelas masing-masing. Ini adalah poster tentang kebiasaan baik. Nah, ini adalah menjadi tugas keterampilan di semester ini, di akhir semester. Anak-anak tolong menuliskan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah pernah dilakukan ataupun yang belum dilakukan tapi akan dilakukan. Contoh, saya bangun tidur setiap hari pukul 5 untuk siap beraktivitas, titik. Nah, itu kan kebiasaan baik juga. Tapi kalau kebiasaan yang nggak baik, gimana? Saya bangun tidur setiap hari pukul 11 siang. Karena kalau pagi terlalu pagi masih ngantuk. Nah, itu kan kebiasaan yang tidak baik. Tolong kamu tuliskan semua kebiasaan baik yang pernah kalian lakukan selama ini. Ataupun yang belum tapi akan dilakukan. Nanti silakan ditulis di LKS-nya, sudah ada lembar kerjanya. Nanti anak-anak baca tugasnya itu di filenya yang ada di Teams, itu nanti bisa dilihat petunjuknya seperti apa, silahkan dibaca dan dikerjakan. Nanti maksimal dikumpulkan paling lambat hari Rabu ya, supaya nanti Bapak Ibu Guru kelas bisa segera mengecek dan mengembalikan tugasnya. Itu. Ada yang mau tanya dulu untuk Kepangudluhuran? Gampang ya tugasnya ya? Jelas ya? Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Ya, good. Oke, itu aja. Untuk yang Kepangudluhuran seperti itu. Baik, nanti kalau memang masih ada pertanyaan tentang Kepangudluhuran bisa bertanya nanti di akhir sesi. Sekarang Pak Tony mau lanjut dengan IPA. Ya. Oke, sebentar. Biar fokus ke Pak Tony. Anak-anak kelas 5 PL3 dan PL4. Coba Pak Tony buka
file berikut sudah kalian lihat belum? Nah, sudah buka yang Pak Tony tampilkan ini? Khususnya yang poin 5 ini? Sudah belum? Sudah. Ada yang sudah. Pak. Sudah. Ini nah, oke, terima kasih yang sudah. Good. Berarti sudah siap belajar. Tapi yang belum buka pasti nanti akan menjadi suatu pengetahuan baru yang akan dikenal, ya. Harapannya Pak Tony kemarin sudah Pak Tony share hari Sabtu itu materi ini untuk dipersiapkan minggu ini supaya apa? Supaya kita bisa lebih banyak diskusi. Kita tanya jawab. Anak-anak kalau ada yang nggak jelas bisa tanya jawab. Kemudian yang sudah jelas bisa membantu menjelaskan kepada teman-temannya. Tapi yang belum menjadi pengetahuan yang baru maka harus lebih fokus daripada teman yang sudah membuka dan sudah membaca filenya, ya. Sekarang kita fokus dengan materinya. Minggu ini kita akan belajar tentang ekosistem. Sudah muncul di layar? Sudah, Pak. Oke, ekosistem. Mungkin ada yang sudah baca dan tahu apa itu yang dimaksud dengan ekosistem. Boleh, silakan. Siapa? Siapa yang bisa menjawab? Bayu, Pak. Bayu, ayo. Apa? Ekosistem adalah hubungan interaksi antar makhluk hidup dalam suatu lingkungan. Ya, hubungan interaksi makhluk hidup. Ya, betul. Hubungan interaksi. Apa itu interaksi? Interaksi itu apa? Ada yang tahu? Ya, interaksi itu hubungan. Nah, interaksi itu adalah hubungan. Jadi kita sebagai manusia itu berada di sebuah alam yang namanya ekosistem, ya. Pak Tony, kalian ada di sebuah ekosistem. Ekosistem tadi adalah hubungan, ya, hubungan antar makhluk hidup yang saling berinteraksi. Contoh Pak Tony berinteraksi dengan anak-anak. Ya, itu bisa dikatakan sebagai suatu ekosistem, hubungan interaksi. Atau Pak Tony berinteraksi dengan ikan di kolam. Karena Pak Tony memelihara ikan, ada ikan gurame, ada ikan lele, ada ikan patin. Nah, Pak Tony berinteraksi dengan ikan. Atau Pak Tony berinteraksi dengan tumbuhan atau tanaman. Pak Tony di rumah banyak tanaman. Jadi kalau Pak Tony ya pagi itu menyiram tanaman, sore bisa membersihkan sekitar kebun Pak Tony. Jadi itu adalah suatu kegiatan interaksi yang disebut dengan ekosistem. Hubungan yang terjadi di sekitar kita itu adalah ekosistem, ya. Mungkin anak-anak ada yang punya hewan peliharaan. Siapa? Boleh cerita? Bayu, Pak. Bayu. Punya peliharaan apa? Kucing. Kucing. Sama ikan. Kucing sama ikan. Kucing sama ikannya pernah diajak ngobrol nggak? Pernah. Gimana ngobrolnya? Pernah. Gimana ngobrolnya? Dipanggil. Punya nama toh? Kucingnya namanya siapa? Kucingnya namanya siapa? Kucingnya Bayu beri nama siapa? Namanya JJ sama Sisi. JJ itu kayak temen di kelas lain. Oh iya. JJ sama Sisi, berarti ada dua. Cowok cewek ya. Oke. Ketika Bayu melakukan interaksi atau hubungan dengan JJ dan Sisi, pasti ada yang dilakukan. Contohnya Bayu memberi makan setiap hari. Nah, itu adalah interaksi ekosistem di mana JJ melakukan sebuah hubungan dengan hewan peliharaannya dengan cara memberi makan atau diajak berbicara. Nanti hewan peliharaannya juga akan memberikan sesuatu kepada JJ, yaitu misalkan ngajak bermain, ya. Misalnya ngajak lari-lari atau ngajak lompat-lompat. Nah, seperti itu biasanya hewan peliharaan seperti itu. Kalau Pak Tony punya anjing 3 di rumah.
Kalau pagi biasanya Pak Tony lepas, terus Pak Tony ajak jalan-jalan. Sore juga gitu, Pak Tony lepas, Pak Tony ajak jalan-jalan. Jadi bisa untuk hiburan juga. Nah, itulah yang dimaksud dengan ekosistem. Lanjut ya. Next. Nah, di layar ada gambar. Ada 3 gambar. Satu kolam, yang 2 ada burung sedang mengambil ikan di sungai atau di danau itu. Kemudian ada hyena. Hyena ini seperti macan, tapi bukan macan ya. Ini adalah hyena. Kucing pemakan bangkai. Kemudian ada singa di sebelahnya juga sedang makan bangkai. Nah, ini adalah interaksi yang terjadi di beberapa tempat yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem ada macamnya. Ada ekosistem di kolam, ada ekosistem di danau, ada ekosistem di hutan, misalkan seperti ini. Jadi ekosistem itu bukan bumi, bukan dunia, tapi adalah suatu tempat yang ada di bumi di mana terjadi hubungan interaksi antar makhluk hidup dalam satu lingkungan. Lingkungannya bisa tadi Pak sampaikan kolam, terus danau, laut, kemudian hutan, atau mungkin rumah kita, sekitar kita itu juga adalah sebuah ekosistem. Ya. Nah, ekosistem sendiri dalam suatu lingkungan tersebut ada 2 komponen. Ada yang disebut dengan komponen abiotik dan komponen lawannya biotik. Mungkin ada yang tahu apa itu komponen abiotik? Saya Pak Willis. Yuk, Willis. Abiotik itu yang tidak hidup. Betul. Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup atau benda mati ya katakannya. Ada air, udara, pasir. Ini kalau diberi contoh itu. Di layar ada ekosistem laut misalkan. Ekosistem laut itu terdiri dari komponen abiotik, yaitu air, udara, dan juga pasir. Pertanyaan, kok ada udara? Karena di laut juga pasti ada oksigen yang dibawa oleh perputaran air atau juga makhluk hidup lain yang membawanya ke bawah. Lawannya abiotik itu adalah biotik, yaitu komponen apa, Willis? Yang hidup. Komponen yang hidup, berarti makhluk hidup. Terumbu karang. Terumbu karang kalau kita tahu itu kan bentuknya seperti batu ya, seperti batu. Tapi terumbu karang itu sebenarnya adalah makhluk hidup. Kenapa disebut makhluk hidup? Karena dia memiliki ciri-ciri seperti kita, hidup ya, punya aktivitas yang disebut dengan komponen biotik atau makhluk hidup. Ikan juga disebut dengan makhluk hidup, maka disebut dengan komponen biotik. Ya. Kalau batu itu berarti termasuk abiotik. Tapi kalau terumbu karang, walaupun bentuknya seperti batu, itu adalah sebuah komponen biotik. Bio itu artinya makhluk hidup. Ya. Bio itu artinya makhluk hidup. A itu berarti bukan. Jadi kalau abio ya bukan makhluk hidup. Bio itu makhluk hidup. Seperti itu. Kemudian komponen biotik dibedakan kembali menjadi yang disebut dengan individu, populasi, dan komunitas. Kita lihat satu persatu. Kenapa disebut individu? Karena dia cuma satu, ya, cuma satu. Contoh Pak Tony itu individu, Willis itu individu, Bayu itu individu, JJ itu individu. Kemudian tadi kucing satunya lagi namanya Sisi itu juga individu. Kemudian Fania itu individu, Alvis itu individu, satu. Jadi setiap pribadi kita atau makhluk hidup lain yang sendiri itu disebut dengan individu. Pak Tony berkumpul di kelas 5 PL4. Di situ ada banyak makhluk hidup yang disebut dengan manusia. Ada Pak Tony, ada anak-anak 5 PL4, ada manusia ya berarti ya. Nah, di situ disebut dengan kumpulan makhluk hidup yang satu jenis, yaitu manusia. Maka bisa disebut dengan istilah populasi. Ini yang kedua, populasi. Tapi kalau di gambar ada ikan, ada 4 ikan. 4 ikan itu satu jenis, sama ya. Warnanya, kemudian bentuknya, itu disebut dengan populasi.
Pak, kalau ikannya itu ada ikan cupang 10, ada ikan bandeng 10, itu disebut dengan populasi atau apa? Nah, kalau ada dua Komunitas. makhluk Komunitas. apa? Komunitas. Nah, itu disebut dengan Komunitas, Pak. komunitas. Betul. Jadi kalau ada dua makhluk hidup yang beda jenis berkumpul, itu disebut dengan komunitas. Ini beda ya. Jadi komponen biotik itu terdiri menjadi 3, individu, populasi, dan komunitas. Bisa dibedakan ya. Coba Tony cek coba. Misalkan kalau tadi si Bayu berkumpul sama Sisi dan JJ, itu disebut dengan apa? Komunitas. 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 Betul, komunitas. Terus kalau Willy sama teman-temannya bermain di lapangan, itu disebut apa? Populasi. Populasi. Betul. Oke. Kalau Fania sendirian di kamar, itu disebut apa dia? Individu. Individu. Oke, bisa beda ya. Komponen abiotik dan biotik. Nah, sekarang kita lihat komponen berikutnya. Nah, berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah yang alami. Yang kedua adalah buatan. Alami itu berarti apa? Buatan Tuhan. Buatan Tuhan, ciptaan Tuhan. Yang tidak ada campur tangannya dari makhluk hidup lain, misalkan manusia. Ya. Sedangkan ekosistem buatan berarti ekosistem yang dibuat oleh Manusia. manusia, misalnya. Alami itu banyak macamnya, misalkan hutan. Bahkan ada hutan buatan juga. Nah, kalau hutan buatan ya berarti masuk ekosistem buatan. Yang dimaksud dengan alami adalah yang tercipta karena berkat atau karena anugerah dari Tuhan, yaitu seperti hutan yang alami itu. Laut itu juga alami. Apalagi hutan, laut, Terumbu karang. terumbu karang. Kenapa disebut ekosistem alami? Karena sebelum ada manusia udah ada terumbu karang. Oh, sudah ada banyak terumbu karang. Oke. Terus apa lagi? Yang alami. Gunung. Danau. Danau. Oke, danau. Apa lagi? Gunung. Sungai. Sungai. Hewan. Apa? Hewan. Hewan. Kalau hewan itu kan ekosistem lebih melihat ada tempatnya, ada makhluk hidupnya. Jadi itu yang disebut dengan ekosistemnya. Jadi ada hubungan interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Pak Tony sama hewan sama tempatnya. Pak Tony punya ikan peliharaan juga berarti ada tempatnya, itu kolam. Berarti ada interaksi antara Pak Tony dengan ikan dan juga kolam. Itu yang disebut dengan ekosistem. Nah, kalau ekosistem buatan, contohnya akuarium. Di situ ada makhluk hidup seperti ikan, terumbu karang. Mungkin terumbu karang yang diambil dari laut bisa dipindahkan ke akuarium khusus. Mungkin bisa kita sebut sebagai ekosistem buatan. Nah, seperti ini. Ekosistem buatan lainnya, misalkan apa? Selain akuarium, 1. Apa? Mobil. Mobil buatan manusia. Waduk. Apa Fania? Mobil buatan manusia. Oh iya. Lagi? Apa lagi? Wah, adiknya ikut-ikut. Apa lagi? Bendungan. Bendungan. Oke. Lagi? Kebun binatang. Kebun binatang. Betul. Lagi? Speaker. Speaker. Apa? Speaker. Tiger. Speaker. Di eja pelan-pelan. Apa? Speaker. Stiker. Apa? Pak Tony nggak dengar? Speaker. Ini, Pak. Speaker paling, Pak. Ada yang bisa bantu Pak Tony tadi? Jawaban temannya apa? Embung. Dia bilang speaker.
Oh, speaker. Kok speaker? Misal kalau ekosistem buatan, contohnya tadi kolam, akuarium, bendungan, terus hutan buatan, danau buatan. Yang jelas itu adalah buatan ya. Jadi campur tangan manusia. Hutan pun ada yang alami, ada yang buatan, maka harus bisa dibedakan. Disebut dengan hutan alami atau buatan, maka bisa dibedakan masuk alami atau ekosistem buatan. Oke, itu ya. Lanjut dulu deh. Nah, interaksi makhluk hidup. Interaksi makhluk hidup berarti hubungan antar makhluk hidup. Hubungan antar makhluk hidup itu ada beberapa macamnya. Kalau di rangkumannya itu sudah Pak Tony tulis ada kurang lebih ada 5 atau 6 itu ya. Anak-anak bisa baca, tapi Pak Tony akan jelaskan sedikit yang sudah kalian pernah baca juga atau mungkin kalian sudah pernah dengar. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Ini adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan kedua makhluk hidup. Di gambar ada lebah sama bunga. Kenapa ini disebut dengan mutualisme? Ada yang bisa cerita? Karena saling menguntungkan. Menguntungkannya gimana? Itu lebah kan menyerap madu dari bunga. Otomatis ada apanya tuh sari-sari bunganya tuh menimpa bunga terus membuat bunganya subur, madunya lebahnya juga dapat madu. Nah, betul. Oke. Ada yang bisa menjelaskan ternyata. Kenapa disebut saling menguntungkan? Karena lebahnya itu dia mendapatkan untung, kemudian bunganya juga mendapatkan untung. Lebahnya dapat makanan, kemudian bunganya mendapatkan bantuan dalam proses penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Yaitu proses supaya tumbuhan atau bunga ini dapat berkembang biak. Ya, maka saling menguntungkan. Oke. Nah, penjelasannya bunga diserbuki oleh lebah, sedangkan lebah mendapatkan nektar. Nektar itu madu ya, atau cairan manis. Kalau kalian kenal ada madu tawon, nah itu dari ini lebah. Ada juga dari, jadi tawon ini atau lebah ini dia tidak menghasilkan madu ya, hati-hati ya. Tawon ini, madu yang kalian konsumsi itu bukan berasal dari tawon, maksudnya bukan tawon terus dia membuat madu, tapi madunya itu adalah hasil tawon atau lebah ini mengambil dari bunga atau makhluk hidup lainnya yaitu tanaman. Dia kumpulkan di suatu tempat di sarangnya. Nah, itulah yang akan dikonsumsi oleh kita setelah diolah melalui proses-proses yang ada. Jadi mungkin ada yang membayangkan, tawon itu ternyata hebat ya, bisa menghasilkan madu. Tawon mengumpulkan madu, bukan menghasilkan, tapi mengumpulkan madu. Yang menghasilkan madu itu adalah tanaman yang memiliki bunga. Contoh, ada madu pohon rambutan, ada madu pohon apalagi jambu, ada madu pohon kelengkeng dan sebagainya. Ada madu dari bunga ini. Jadi itulah hasil dari tiap tanaman yang menghasilkan nektar atau madu atau cairan manis. Hubungan yang berikutnya disebut dengan hubungan parasitisme. Parasitisme ini berarti terjadi hubungan atau interaksi. Mungkin ada yang mau cerita dulu, apa yang dimaksud dengan simbiosis parasitisme? Yuk. Simbiosis parasitisme adalah hubungan yang tidak saling menguntungkan. Yang tidak saling menguntungkan. Kenapa tidak saling menguntungkan? Coba dilihat, di situ ada gambar. Apa ini? Karena nyamuk menghisap darah manusia, tapi manusianya tidak menguntungkan. Nah, sekarang kalau kamu bilang itu tidak saling menguntungkan, sekarang nyamuk itu menghisap darah manusia. Kira-kira untung nggak? Untung. Untung. Dia diuntungkan, nyamuknya diuntungkan, dia dapat makanan yaitu darah kita yang kita padahal kita butuhkan dalam metabolisme tubuh, tapi diambil oleh nyamuk. Nah,
Yang satu untung, yang satu rugi. Nyamuknya untung, manusianya rugi. Manusia rugi karena bisa menyebabkan penyakit Betul. demam berdarah. Iya, bisa menyebabkan penyakit demam berdarah atau malaria bahkan. Jadi demam berdarah sama malaria bisa disebabkan karena ini virus yang ditularkan oleh nyamuk ini. Jadi parasitisme itu yang satu untung, yang satu rugi ya. Oke. Nah, ini adalah hubungan timbal balik yang menguntungkan salah satu makhluk hidupnya namun merugikan makhluk hidup yang lain. Contoh. Mungkin ada yang bisa memberi contoh lainnya. Selain nyamuk sama manusia. Ada? Ada yang bisa? Ular. Ular, gimana ular? Ular merasa terlindungi dan manusia tersakiti. Ular merasa terlindungi, manusia tersakiti. Ya karena ularnya kan ada racunnya terus gigit manusianya jadi kena racun, ularnya merasa terlindungi. Oh iya, kalau bertemu ular yang berbisa, itu bisa terjadi simbiosis ini. Misalnya kita ketemu dengan ular kobra. Nah, kemungkinan yang terjadi kalau manusia ketemu ular kobra adalah ular kobra akan menggigit kita kalau kita mengganggunya atau merasa terusik ya. Maka akan terjadi simbiosis parasitisme yang satu rugi, yang satu untung. Contoh lagi, misalkan sebentar. Oke. Semoga nggak hilang. Nah, di layar ini ada tanaman, namanya tanaman. Ada yang tahu tanaman apa ini? Tanaman ini tali putri. Tanaman ini bentuknya seperti mie. Tali yang warnanya kuning seperti mie. Mungkin kalau di sekitar rumah kalian ada pohon atau tanaman, tahu-tahu muncul ada kayak mie di atasnya itu ya. Itu bukan mie tapi tumbuhan yang menjadi parasit dari tumbuhan lain. Jadi misalkan ini tumbuhannya hijau ya, tapi muncul tumbuh yang namanya tali putri. Dia mengambil sari-sari makanan yang ada di tumbuhan lain sehingga menyebabkan tumbuhan yang lain itu akan menjadi tempat untuk numpang dan juga mengambil makanan. Jadi padahal dia tidak mendapatkan apa-apa dari tali putri sehingga disebutkan simbiosis parasitisme juga. Ya. Kalau ada tanaman kalian di rumah yang dihinggapi seperti ini, mungkin bisa kalian bersihkan supaya tanamannya tetap subur, tidak rusak. Nah ini, tali putri. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga yaitu hubungan komensalisme. Nah, ada yang bisa cerita apa itu simbiosis komensalisme? Tidak menguntungkan satu sama lain dan juga tidak merugikan. Tidak menguntungkan satu sama lain. Kira-kira dua-duanya tidak saling diuntungkan atau bagaimana? Tidak untung juga tidak rugi semuanya. Kita lihat ya, coba di layar. Ini adalah tanaman simbar menjangan atau tanduk rusa. Ada yang punya tanduk rusa di rumah? Kayak ini? Nggak tahu ya? Nggak punya, Pak. Nggak punya ya? Saya punya, Pak. Saya punya, Pak. Kalau kalian lihat ada tanaman seperti ini namanya tanduk rusa. Kenapa disebut tanduk rusa? Karena mirip seperti tanduk rusa. Ini termasuk dalam simbiosis komensalisme karena ada satu pohon dan satu tanaman yang namanya tanduk rusa. Di sini ada dua individu ya, pohon dan tanduk rusa. Ada yang bilang tadi tidak saling menguntungkan atau tidak saling dirugikan. Kita lihat. Pohon ini punya batang besar. Pohon ini punya batang besar. Namun ternyata nempellah makhluk hidup lain yang namanya tanduk rusa. Ini tanduk rusa. Tapi tanduk rusa ini cuma nunut tempat. Dia mencari tempat untuk hinggap ya, untuk tinggal. Jadi ini adalah salah satu simbiosis yang makhluk hidup satu diuntungkan
Tapi yang satu lagi tidak untung, tidak rugi juga. Dalam hal ini, simbar menjangan atau tanduk rusa ini untung, dia mendapat tempat tinggal, bisa nempel di batang pohon. Namun untuk pohonnya sendiri dia tidak untung, nggak dapat apa-apa dari tanduk rusa, dan juga nggak dirugikan, dia nggak diambil sari makanannya. Ini yang disebut dengan komensalisme. Jadi yang satu untung, yang satu tidak rugi, tidak untung juga. Ada simbiosis seperti komensalisme, namanya simbiosis amensalisme. Kalau nanti dilihat di rangkuman, ini hampir mirip seperti simbiosis komensalisme. Namun perbedaannya adalah yang satu rugi, ya, yang satu rugi, yang satu tidak untung dan tidak rugi. Kalau lihat ya, perlihatkan ya. Simbiosis amensalisme. Nah, ini simbiosis amensalisme. Jadi satu organisme atau makhluk hidup ada yang dirugikan, tapi organisme yang lainnya atau makhluk hidup yang lainnya atau individu yang lainnya tidak untung juga tidak rugi. Contohnya, ada jamur penisilin yang mensekresikan penisilin dengan bakteri. Penisilin itu mampu membunuh bakteri. Ya. Jadi penisilin adalah salah satu obat yang digunakan untuk membunuh bakteri, sehingga bakteri akan dirugikan, yaitu mati. Tetapi jamur penisilin nggak dapat untung apapun, tapi juga nggak dirugikan. Jadi seperti itu. Ya. Yang satu rugi, yaitu bakteri rugi, mati. Tapi jamur penisilin dia tidak untung, juga tidak dirugikan. Ini hampir sama seperti komensalisme, yaitu disebut dengan simbiosis amensalisme. Oke. Mungkin suara Pak Tony agak terganggu dengan suara lain ya, karena Pak Tony ada di aula. Kakak-kakak kelas 6 juga akan segera turun untuk pulang. Oke, ada simbiosis predasi, yaitu hubungan antara makhluk hidup di mana satu makhluk hidup memangsa makhluk hidup lainnya. Ada pemangsa, ada yang dimangsa, ada predator. Nah, makhluk hidup yang memangsa ini disebut dengan predator. Hiu, burung elang ini disebut dengan predator. Nah, sedangkan sebenarnya kasihan anjing lautnya, kasihan dimangsa oleh hiu. Tapi apa boleh buat, itu yang ada di alam kita. Terlihat lucu, terlihat sayang, tapi ternyata dimangsa oleh makhluk hidup yang lain yang menjadi predator. Ikan pun seperti ini. Padahal ikan ini bisa kita pelihara, bisa kita masak, tapi kita akan menjadi seorang predator juga. Kita makan atau mancing itu ya, kita akan dianggap oleh ikan sebagai predator. Jadi yang punya hobi mancing itu ya, misalnya mancing ikan, wah mungkin ikannya di sungai atau di kolam tuh, nah itu ada predator datang, kita akan dimaksa. Gitu. Ini buaya termasuk predator tidak? Buaya disebut predator kalau dia memangsa makhluk hidup lainnya. Ya, kira-kira buaya memangsa makhluk hidup lainnya nggak? Ya. Iya. Buaya kan memangsa makhluk hidup lainnya seperti misalkan ayam atau kambing. Dia daging-daging dia kan suka, karena dia karnivora maka dia makan daging. Jadi bisa disebut dengan predator. Ya. Lagi misalkan ular itu bisa disebut dengan predator karena dia memangsa tikus, ya. Maka dia disebut dengan predator. Kompetisi, yaitu persaingan antara dua makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama. Sama-sama butuh daging, maka di gambar muncul ada dua makhluk hidup yang berbeda. Satu singa, yang satu hyena. Hyena dan singa ini mempunyai kebutuhan yang sama, yaitu mengkonsumsi atau makan daging. Maka akan terjadi kompetisi. Kompetisinya untuk apa? Untuk berlomba mencari makan. Misalkan ini ada daging mangsanya, ya, misalkan kerbau ya. Banteng. Nah, dia akan saling berlomba mencari celah untuk memakan makanan yang sama tersebut. Nah, misalkan mungkin aja nanti hyena ini akan mengeroyok si singa ini karena dia mengganggu kelompoknya makan. Atau bisa juga
hyena ini akan pergi kabur karena singa itu memiliki kemampuan yang sangat hebat untuk memangsa lawannya, sehingga dia walaupun sendiri mungkin bisa mengalahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hyena ini. Kan kita lihat di sini hyenanya banyak, singanya cuma 1. Ada yang mau tanya apa? Katanya makku tuh katanya singa tuh takutnya sama hyena, bukan hyenanya yang takut sama singa katanya. Oh iya, tak. Kalau mereka itu biasanya karena bergerombol, hyenanya itu mungkin bisa menakuti singa, tapi kalau singanya itu sendiri dan hyenanya sendiri, biasanya dia pasti akan takut karena postur tubuhnya kan juga lebih besar untuk singa. Tapi memang ada benarnya juga kalau hyena itu adalah makhluk hidup yang senangnya bergerombol. Jadi dia ketika mencari makan itu biasanya bersama kelompoknya. Jadi mungkin singa itu juga bisa takut dengan kelompok hyena. Tapi kalau kita lihat di gambar, mungkin karena dia cukup berani, mungkin ada masanya juga, ada waktunya juga. Walaupun hyenanya itu banyak, ternyata ada singa yang berani mempertahankan tetap, ya. Seperti itu. Rantai makanan, yaitu interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam satu hubungan. Kalau diperlihatkan di layar itu ada ini tanaman, ya, ibaratnya tanaman atau tumbuhan. Tumbuhan ini kemudian bisa menjadi sumber makanan, karena kita akan berbicara tentang makhluk hidup dan makanannya, yaitu tentang rantai makanan. Rantai makanan itu hampir seperti urutan ya, urutan makan dan dimakan. Siapa yang dimakan, siapa yang memakan. Nah, dalam rantai makanan, contoh misalkan di layar ada tumbuhan, misal anggap aja ini tanaman rumput, ya. Tanaman ini akan dimakan oleh belalang, serangga. Nah, kenapa dimakan? Karena belalang adalah makanannya tumbuhan atau tanaman. Tumbuhan itu disebut dengan produsen karena dia dapat menghasilkan makanannya sendiri tanpa harus mengambil dari tempat lain atau makhluk hidup lain. Walaupun ada tanaman yang tadi Pak Tony sampaikan dia sebagai produsen tapi mengambil makanan dari makhluk hidup lain. Tapi pada umumnya tanamannya adalah disebut dengan produsen, menghasilkan makanannya dengan cara berfotosintesis. Kemudian ada belalang, terus belalang ternyata dimakan oleh misalkan ini kadal. Mulai dari belalang, kadal, ular, dan elang ini disebut dengan konsumen. Kenapa disebut konsumen? Karena tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Dia harus memakan atau mengambil makanan dari makhluk hidup yang lainnya. Serangga mengambil makanannya dari tumbuhan. Kadal mengambil makanannya yaitu berupa serangga atau belalang ini. Ular mengambil makanannya dari kadal ini, dia makan kadalnya. Kemudian elang memakan ular. Jadi urutannya seperti itu. Setelah makhluk hidup ini mati, ternyata masih ada lagi satu makhluk hidup yang disebut dengan detritivore atau makhluk hidup pengurai. Pengurai ini adalah makhluk hidup yang membantu pembusukan makhluk hidup yang sudah mati. Contoh, ketika belalang atau kadal atau ular ataupun elang ini mati dan tidak dimakan oleh makhluk hidup lain, dia akan membusuk. Bagaimana bisa membusuk? Karena ada pengurai, yaitu kita sebut juga dengan istilah detritivore. Contohnya belatung. Bangkai yang sudah beberapa waktu atau beberapa saat dia akan dimakan oleh belatung. Belatung itu adalah cikal bakalnya dari laler. Jadi kalau kamu lihat ada laler di tumpukan sampah, biasanya ada belatungnya.
Ada tamu lewat, si JJ habis sama teman-temannya. Nah, ketika mereka mati menjadi bangkai akan dimakan oleh pengurai ini, sehingga terjadi yang disebut dengan interaksi makanan dan dimakan, yaitu disebut dengan rantai makanan. Seperti air, ada proses daur air ya. Udah ada proses daur hidup untuk makhluk hidup. Ada juga namanya rantai makanan yang ini Pak Tony sudah sampaikan tadi, yaitu proses makan dan dimakan yang terjadi dalam suatu hubungan di lingkungan sekitar kita. Mungkin ada yang bisa cerita, pernah lihat nggak sebuah rantai makanan di dekat kalian? Ada yang bisa cerita, boleh? Ada nggak? Di rumah, misalnya di rumah Pak Tony. Di rumah Pak Tony punya ayam, punya ikan, punya burung ya, dan tumbuhan-tumbuhan. Terjadi rantai makanan, yaitu tumbuhan yang Pak Tony pelihara setiap hari itu, Pak Tony rawat itu, kadang-kadang dimakan oleh ayam. Oleh ayam jagonya Pak Tony atau ayam babonnya Pak Tony lah, dimakan. Tapi suatu ketika juga Pak Tony akan mengkonsumsi ayam tersebut, maka terjadi proses interaksi, yaitu makan dan dimakan atau rantai makanan. Tanamannya Pak Tony dimakan oleh ayam, ayamnya dimakan oleh Pak Tony. Jadi ada rantai makanan pendek ya, seperti itu. Itu untuk rantai makanan. Setiap individu, setiap manusia, setiap makhluk hidup punya peran dan fungsi dalam menjaga keseimbangan rantai makanan di alam. Nah, kita lihat ada produsen, ada yang sebagai konsumen, ada yang sebagai pengurai tadi ya. Konsumen pun ada macamnya, ada tingkatannya. Kalau di layar kita lihat produsennya adalah padi. Padi akan dikonsumsi oleh ini namanya konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1-nya siapa? Bisa burung, bisa hama, itu tadi misalnya serangga itu ya. Terus konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh hewan berikutnya yang disebut dengan konsumen tingkat kedua. Konsumen tingkat kedua akan dikonsumsi atau dimakan oleh konsumen tingkat 3 dan seterusnya sampai yang terakhir disebut dengan konsumen puncak. Namun itu bisa seimbang bila terjadi rantai makanan yang baik di alam sekitar. Namun bila terjadi hal yang tidak diinginkan, misalkan terjadi pemburuan ular, ularnya diburu terus-menerus, akibatnya kan nanti ularnya akan semakin sedikit ya, akan sedikit, maka akan terjadi ketidakseimbangan di rantai makanan tersebut. Kalau ularnya ini sedikit, berarti yang memangsa ayam ini akan sedikit juga, atau berarti ayam akan semakin banyak jumlahnya. Aman, dia nggak ada yang mangsa. Tapi ayam ini akan mengganggu ekosistem. Karena apa? Karena nanti konsumen tingkat 1 ini akan dimakan lebih banyak lagi oleh konsumen tingkat 2. Akibatnya apa? Konsumen tingkat 1 pun akan menjadi sedikit dan seterusnya. Jadi kalau jumlahnya itu tidak stabil atau tidak seimbang dengan komponen yang ada, maka akan terjadi ketidakseimbangan rantai makanan. Tuh. Lanjut. Rantai makanan banyak macamnya. Ketika ada rantai makanan yang terjadi di sekitar kita, kemudian ada rantai makanan yang ada di dekat sekitar kita, itu akan menjadi sebuah jaring-jaring makanan, di mana menjadi kumpulan rantai makanan. Kita lihat di layar. Rantai makanannya ini ada banyak, ya, ada banyak. Bisa kita buat sendiri, kita bisa susun sendiri. Coba kita perhatikan. Mungkin ada yang bisa menyebutkan satu rantai makanan, satu jenis rantai makanan. Ayo, siapa? Boleh. Yang terjadi pada gambar.
Iya Pak. Oke, boleh yuk. Apa? Macan tutul memakan kelinci. Macan tutul memakan kelinci. Kita mulai dari yang paling bawah dulu. Yang paling bawah dulu, yaitu produsen. Bayu Produsen. Pak, Bayu. Saya Ma- Pak Alvis Pak. Coba Bayu dulu, Bayu, Res, Bayu boleh. Pak. Yuk, Bayu. Bayu, apa? Ayo. Pohon. Mm-mm. Ular memakan tikus. Uh-uh. Elang memakan ular. Ya, itu satu rantai makanan. Oke, betul. Lanjut, Alvis. Selain yang disebutkan Bayu, ayo. Iya Pak. Yuk. Kelinci memakan tumbuh-tumbuhan kayak Betul. wortel, kayak Uh-uh. apel atau apa. Iya. Habis itu kelinci dimakan sama serigala. Oke. Habis itu serigalanya dimakan sama harimau. Ya, dua rantai makanan. Lagi, tadi Fania yuk, tambah lagi yuk Fania tadi yuk. Uh-uh. Anggap aja nih tanamannya itu macam-macam ya, bisa tanaman tomat, bisa tanaman rumput, bisa tanaman apa ya gitu ya. Jadi walaupun ini bentuknya pohon, tapi kita bisa andaikan aja ini adalah tanaman umum ya. Kalau mau kamu jadikan ini sebagai tanaman apa ya, misalnya wortel tadi, misalnya Alvis bilang wortel, oh, wortel ini apa? Kan dulu tak kira kayak enggak deh mau. Kayak Vicon. Piye? Iya nanti Enggak. lagi Vicon. Gini kan tak kira atas iya namanya. Oke, misalkan tadi ada yang menyampaikan tanaman wortel dimakan oleh kelinci dimakan oleh serigala akan dimangsa oleh macan tutul ini dan sebagainya. Jadi dalam jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan. Ya. Kalau rantai makanan hanya satu jalur ya, satu rantai. Tapi di jaring-jaring makanan ini adalah kumpulan dari rantai makanan. Paham ya? Oke? Ya, oke. Kita lanjut lagi. Nah, kalau di sistem pencernaan manusia beberapa waktu yang lalu ada istilah tumpeng gizi sehat atau TGS, tumpeng gizi sehat. Di dalam materi ini ekosistem ada disebut dengan piramida makanan. Kita lihat. Nah, piramida makanan ini adalah gambar ekosistem yang menceritakan tentang keseimbangan antara jumlah produsen dan konsumen. Kita lihat di sini ada produsen, ada konsumen 1, ada konsumen 2, konsumen 3, konsumen puncak. Kenapa produsen ada di paling bawah? Ada yang bisa jawab? Karena yang pertama kali menghasilkan makanan. Karena sebagai penghasil utama ya, penghasil utama makanan. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Boleh. Karena piramida itu berarti bentuknya apa? Segitiga. Segitiga. Iya, sama seperti tumpeng gitu ya kemarin ya. Jadi yang paling bawah itu paling banyak, semakin ke atas akan semakin sedikit. Kenapa semakin dikit untuk yang konsumen puncak? Kalau yang produsen banyak, apa yang puncak sedikit? Ada yang bisa jawab? Oke, biasanya konsumen puncak itu adalah konsumen yang makhluk hidup memiliki jenis makanan yang tertentu, ya. Tertentu dalam artian dia tidak bisa makan semua yang ada di sekitar dan proses berkembang biaknya itu pun lebih lama daripada makhluk hidup lainnya. Contoh singa, ya, singa itu lebih sedikit daripada kelinci karena dia
berkembang biaknya itu biasanya lebih lama daripada kelinci. Kelinci sekali melahirkan dia akan bisa 5, bisa 10. Sedangkan singa itu biasanya berkembang biak dengan cara melahirkan, tapi dia mungkin hanya 1 atau 2 lah ya. Jadi ketika berkembang biak lebih sedikit hasilnya. Kalau produsen, dia ditanam terus oleh petani, padinya ditanam setiap musim, itu pasti ada musim tanamnya. Jadi lebih banyak dan lebih mudah dikembangkan. Banyak hewan atau makhluk hidup yang langka yang sekarang itu dilindungi. Jadi itu akan menjadi suatu konsumen puncak di mana makhluk hidup itu mempunyai populasi yang sangat sedikit. Maka sekarang sedang digalakkan hutan lindung, kemudian cagar alam dan sebagainya untuk mengembangkan hewan-hewan dengan populasi yang sedikit tersebut. Itu untuk piramida makanan. Jelas ya? Atau ada yang mau tanya? Oke, ada yang mau tanya dulu boleh? Ya, Pak. Oke, nggak ada. Baik. Oke, itu untuk materinya ekosistem. Wah, kurang lebih 50 menit sesuai target yang Pak Tony hampir 1 jam. Itu tentang ekosistem. Ada yang mau tanya dulu boleh? Materinya sedikit dan mudah ya. Jadi nggak terlalu. Tugasnya apa, Pak? Kenapa? Tugasnya apa? Oh, tugasnya. Untuk hari ini yang jelas tugasnya adalah kepangudiluhuran. Untuk IPA tugasnya Pak Tony berikan hari Kamis sesuai agenda belajarnya. Kan seharusnya Pak Tony tidak memberikan tugas hari ini, Vikon hari ini, tapi harusnya hari Kamis. Namun nanti Pak Tony akan memberikan tugasnya supaya jadwalnya tidak berubah dan tidak numpuk terlalu banyak hari ini. Maka Pak Tony tetap berikan sesuai dengan jadwalnya, yaitu hari Kamis. Tugasnya apa? Nanti Pak Tony sampaikan hari Kamis. Maka untuk hari ini kalian hanya mengerjakan kepangudiluhuran dan PPKN saja kalau ada tugasnya ya. Yang jelas tadi sudah Pak Tony sampaikan untuk kepangudiluhuran ada tugas di Teams. Oke. Itu, ada lagi mau tanya lagi? Nah. Ada yang masih bingung? Banyak istilah-istilah tadi loh. Ada ekosistem, ada populasi, ada individu, ada jaring makanan, piramida makanan. Istilah-istilah baru tersebut coba kalian pelajari lagi, nanti bisa melalui Teams atau melalui YouTube-nya Pak Tony supaya nanti anak-anak bisa jelas ya. Kalau ada yang masih mau bertanya, Pak Tony persilakan. Ekosistem menjadi materi terakhir kita untuk semester ini. Jadi ada 5 bab ya. Sistem gerak, sistem pernafasan, sistem pencernaan, kemudian sistem peredaran darah, dan terakhir adalah ekosistem. 5 bab ini adalah 5 tema, 5 hal yang membahas tentang makhluk hidup, manusia dan tumbuhan serta hewan. Jadi tema untuk semester ini adalah berkaitan dengan makhluk hidup. Tuh, fokusnya ke situ. Bila ada yang mau bertanya dipersilakan, kalau tidak ada Pak Tony mau ngecek dulu. Mungkin Pak Yono ada tambahan lagi? Pak Tony, cukup. Cukup. Oke. Ada tugas Pak Yono untuk PKN? Ada, sudah saya benahi yang tadi. Oh, ya. Nanti dilihat saja di tim, ditunggu saja, saya unggah setelah selesai ini. Gitu, Pak. Oke, berarti hari ini benar ya, ada tugas kepangudiluhuran dan PKN. Untuk IPA-nya tidak ada, tapi Pak Tony akan berikan nanti hari Kamis ya. Itu. Dipelajari, dipersiapkan untuk materinya, semua mata pelajaran mulai dari PS, PKN, IPA, kepangudiluhuran, SPK, TIK, bahasa Inggris dan seterusnya untuk PAS minggu depan. Itu. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Tony ucapkan terima kasih. Pak Tony cukupkan sekian. Walaupun hari ini tidak full, Pak Tony dan Pak Yon juga agak heran hari ini kenapa hanya 39. Padahal biasanya kalau Vikon itu bisa sampai 50. Apakah karena ada acara
atau karena sedang tidur, atau mungkin menunggu rekamannya aja ya. Yang sudah hadir pada pagi ini, Pak Tony yakin kamu selangkah lebih maju, selangkah lebih paham, selangkah lebih tahu daripada yang tidak ikut. Maka sebenarnya harapannya Pak Tony walaupun tidak ketemu langsung atau PTMT, tapi dalam Vicon pesannya, materinya, dan situasinya tetap kita gunakan untuk belajar ya. Jadi jangan sampai kamu kelewatan nanti nggak ikut Vicon, nggak ikut PTMT, nggak buka materinya, nggak mau lihat filenya, tidak tahu, akhirnya nanti ketika sudah mulai PHS bingung, ini nggak bisa jawab, mau tanya, mau jawab, mau ngirim, deadline-nya hampir habis karena harus menunggu orang tua ya. Kita usahakan walaupun masih PTMT-nya terbatas dan Vicon-nya juga masih berlanjut, juga tugasnya masih dalam kondisi online, kita gunakan waktu ini, kesempatan ini, media ini supaya kita bisa gunakan untuk belajarnya ya. Karena semuanya ini bukan untuk Pak Tony atau Pak Yono atau guru lain, tapi untuk kalian sendiri. Kalau ada yang bingung, bisa tanya oleh kepada Bapak Ibu guru kelasnya atau guru mapelnya, tidak usah sungkan-sungkan. Kalau ada tugas yang terlalu banyak, bilang ke Pak Tony atau Bapak Ibu guru yang lain, Pak ini tugasnya terlalu banyak. Coba misalkan hari ini hanya ada 2, PKN dan kepanguduluhuran. Banyak. 2 itu memang banyak, 2 itu banyak. Akan menjadi lebih banyak lagi kalau lebih dari 2-3 hari nggak dikerjakan, tumpuk akhirnya jadi 6 jadi 9, 9 jadi 10 dan seterusnya, sehingga akhirnya nanti banyak yang tidak bisa dikerjakan. Oke, anak-anak nanti bisa melanjutkan belajarnya mandiri setelah ini, dibuka tugas-tugasnya, materinya hari ini di Teams. Sekali lagi Pak Tony ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Kita akan tutup dengan doa. Tadi PL3, sekarang PL4. KL. Ya. Oke, yuk KL. Ayo Mikael. Mikael Maesa Sita. Kalau mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu selama kami belajar bersama. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan yang lain. Semoga Engkau selalu mendampingi. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih KL, terima kasih anak-anak 5PL3 dan 5PL4. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan memberkati. Dadah. Terima kasih Pak Yono dan Pak Tony. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Oke, selamat belajar ya. Pak Tony N ya.